Bapa di dalam surga, buatlah setiap kami memahami bahwa Tuhan memperjuangkan nasib kekal kami, bahwa Tuhan benar-benar ingin mengubahkan kami hingga menjadi seperti putra tunggal-Mu Bapa. Yang mulia, kami membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, beri kami pengertian, tuntun setiap perkataan anak-Mu ini Tuhan, sehingga ketika menguraikan kebenaran-Mu, isi hati perasaan Tuhan mengalir, dan Tuhan memberkati kami semua. Yang mulia, berbicaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saat ini banyak orang Kristen yang kehilangan arah. Bukan karena mereka tidak cinta Tuhan, bukan pula karena mereka membenci Tuhan, bukan karena mereka berhenti untuk percaya kepada Tuhan, tetapi karena lingkungan dan pergaulan yang salah. Pergaulan dan lingkungan yang salah itulah yang mengikis pelan-pelan iman mereka. Berawal dari kompromi biasa, kompromi kecil, kepada kompromi kecil lainnya. Lama-lama iman pun terbawa, tergiring. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memerhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan sungguh-sungguh siapa teman-teman kita. Di mana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul. Bayangkan seorang anak Bapak Ibu. Awalnya mereka menggunakan ban dalam bekas ada di bibir pantai. Awalnya tidak membahayakan kelihatannya. Biasa saja mereka ada di bibir pantai bermain. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, lama kelamaan anak itu bisa terbawa arus sampai ke tengah. Mengapa? Tidak terasa ada arus yang mulai menarik. Ada arus yang mulai menariknya secara perlahan-lahan, tanpa disadari. Sampai anak itu hanyut, pindah dari tempat semula, sudah jauh ke tengah. Bapak Ibu, demikian juga dengan hidup kita. Tanpa kita sadari, lingkungan dan pergaulan buruk perlahan-lahan menarik kita. Menarik perhatian kita dari Tuhan kepada banyak hal yang nantinya akan menjadi lebih menarik dibandingkan kita bersekutu, dibandingkan kita mencari Tuhan, dibandingkan kita membaca Alkitab, dan dibandingkan kita bergaul dengan komunitas orang-orang percaya. Pelan-pelan Bapak Ibu, mereka menarik kita. Jadi bukan karena peristiwa besar, lalu kita terpikat dan tertarik dengan mereka. Tidak, sekali lagi karena kompromi-kompromi kecil yang terus menerus berulang. Awalnya nih ketika kita kumpul-kumpul dengan orang yang tidak takut Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, bicara sembarangan. Saudara ada di situ, itu kan bukan kejadian besar, hal biasa. Ketika mulai mereka berbicara tentang hal-hal yang rohani, lalu mereka menertawakan pendeta lah, lalu mulai membicarakan hal-hal yang lucu, termasuk hal-hal dosa yang dibicarakan, tapi diungkapkan secara lucu atau jadi bahan candaan. Saudara jika ada di situ awalnya pasti tidak tertawa. Tetapi lama kelamaan karena saudara ada di situ dan bergaul dengan mereka, lama-lama ikut tertawa.
Ada Bapak Ibu candaan-candaan rohani. Kelihatannya rohani, tetapi sebetulnya mengikis iman percaya. Sebetulnya sedang menghina kepercayaan kita. Sedang menghina kebenaran firman Tuhan. Awalnya kita nggak tertawa, lama-lama menjadi ikut tertawa. Dan ikut melakukan candaan-candaan yang tidak rohani itu. Coba kita perhatikan di mana kita bergaul. Kalau kita ikut media sosial. Awalnya media sosial untuk apa Bapak Ibu? Iseng biasanya. Iseng. Tapi lama-lama kita menjadi aktif di media sosial. Bahkan dari media sosial itu kita punya komunitas lagi. Komunitas yang mungkin awalnya netral Bapak Ibu. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, netral. Dan perhatikan, mulai yang namanya netral itu kita pikir nggak masalah toh netral. Tidak ke kiri, nggak ke kanan. Nggak fanatik. Juga bukan orang-orang berdosa. Tetapi ketika kita merasa itu netral, lalu mulai di dalamnya, dalam percakapan candaan, lalu posting-postingan, muncul Bapak Ibu, hal-hal yang menormalisasi dosa. Hal-hal yang menormalisasi dosa. Misalnya pornografi. Pornografi itu menjadi bahan candaan awalnya. Bahan candaan. Lalu kemudian ini kan cuma sekedar informasi. Bahkan Bapak Ibu saya pernah mendengar seorang konseling pranikah. Seorang konseling pranikah yang mengatakan gini. Kita bersyukur loh dengan industri film dewasa. Kita bukan pemerannya, tetapi kita bisa belajar dari mereka. Saya tanya, belajar apa? Belajar untuk meningkatkan kualitas dalam hubungan seks kita. Menurut Bapak Ibu itu normal nggak? Tapi saya pernah mendengar itu dan saya mendengar langsung. Hanya saja floor kita tidak diminta untuk bertanya. Pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah seputar itu. Tapi saya nggak bisa bertanya. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dengan industri film dewasa yang katanya ada sisi positifnya di mana kita bisa belajar. Bapak Ibu belajar apa? Teknik. Itu menjadi candaan, itu menjadi hal-hal yang biasa. Pornografi menjadi hal yang biasa. Belum lagi gosip. Bapak Ibu sekarang tayangan paling menyenangkan apa sih? Kan gosip ya. Soal artis yang bercerai, soal artis pindah agama, login lah, apalagi coba. Semua seputar itu hiburan, gosip menjadi hiburan. Seputar akte ijazah itu jadi hiburan. Jadi konsumsi kita semua. Bahkan penghinaan, bullying di media sosial itu dibungkus humor. Bullying itu dibungkus jadi humor. Yang benar itu. Kondisinya begini, dan kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita ikut-ikutan. Itu kan wajar. Emang kalau kita membuli orang kita jadi pindah agama gitu? Emang kalau saya ikut candaan-candaan begini aku jadi pindah agama gitu? Aku masih Kristen. Gua masih Kristen, tahu. Saya memberitahu Bapak Ibu. Itulah pekerjaan setan yang mulai mengikis, membawa arus hidup iman saudara makin ke tengah.
dan membuat saudara larut di dalamnya. Mabuk kok dianggap wajar? Mabuk tuh wajar, yang penting tahu batas. Emang gara-gara kita mabuk kita nggak jadi orang Kristen lagi? Mabuk wajar nggak Bapak Ibu? Nggak wajar. Saya memberitahu Bapak Ibu, ini penting. Musuh tidak selalu datang dalam bentuk teror. Boleh diulang? Musuh tidak selalu datang dalam bentuk teror. Musuh bisa datang dalam bentuk teman baik. Musuh datang tidak selalu dalam bentuk teror, tapi dalam bentuk teman baik. Yang tidak merusak saudara dalam satu malam. Kalau teror, serangan itu bisa merusak kita dalam tempo satu malam. Tapi kalau teman baik, itu tidak merusak kita dalam satu malam. Tetapi lewat candaan yang salah, tawa yang dasarnya obrolannya bukan obrolan yang benar. Di situ iman kita mulai tergerus, mulai terbawa, mulai hanyut. Dan orang Kristen hari ini bukan sedang melawan dosa, bukan. Sebagian besar orang Kristen hari ini beradaptasi dengan dosa. Sebagian besar orang Kristen bukan melawan dosa. Padahal kita nyanyi, tapi saya berharap di sini semua kita orang-orang Kristen yang melawan dosa. Bukan beradaptasi dengan dosa. Aminkan pujian kita sebelum saya naik ke mimbar ini. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ini doa kita. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bapa di surga berjuang, Roh Kudus berjuang dalam hidup saudara untuk mengubahkan cara berpikir kita. Bukan beradaptasi. Bukan beradaptasi, mengubah cara berpikir kita agar kita bisa sepikiran dengan Kristus. Memang pada zaman Tuhan Yesus tidak ada bullying. Memang pada zaman Tuhan Yesus tidak ada orang yang minum, mabuk, kata-kata kotor. Memang gak ada. Ada. Dan banyak orang Kristen beradaptasi. Hari ini kita jangan beradaptasi dengan dosa. Kita melawan dosa, kita mesti ada di pihaknya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berjuang melawan dosa. Jangan katakan itu biasa. Semua orang juga begitu. Tetangga kita korupsi, kita ikut korupsi. Teman sekantor kita korupsi, kita ikut korupsi. Teman kita omong kotor, kita ikut omong kotor. Teman kita bullying temannya di media sosial, kita juga ikut. Kita harus meninggalkan hal-hal itu Bapak Ibu. Dan saya beritahu bahwa neraka penuh dengan orang-orang yang menganggap dirinya tidak seburuk itu. Di dalam Matius 7 ayat 21-23 mereka berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu, artinya apa? Aku gak seburuk itu. Tapi Tuhan berkata, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku gak seburuk itu. Dan ini yang terjadi dalam dunia kekristenan hari ini. Ini bahayanya pangkalan dosa. Bahayanya pangkalan dosa. Pangkalan dosa itu dianggap pangkalan dosa dianggap tempat yang aman. Tetapi perlahan-lahan menyeret kita. Tempat bergaul yang
nyaman, tetapi sesungguhnya sedang menyeret saudara jauh dari hadirat Tuhan. Benar Bapak Ibu, sedang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Nah sekarang coba Bapak Ibu dengar baik. Bapak Ibu pertanyakan dalam diri kita masing-masing, di mana sekarang saudara sedang berdiri? Saudara berdiri di mana? Saudara berdiri di dermaga keselamatan Tuhan atau sedang berada di atas perahu yang tidak diikat? Yang lama-lama ikatannya yang gak kuat atau tidak diikat itu membawa perahu saudara makin ke tengah. Coba perhatikan di mana kita berada. Bukan tidak boleh main media sosial. Gereja ini juga harus punya media sosial untuk menyampaikan informasi ya seputar pelayanan di sini, membagikan firman Tuhan karena kita juga ada YouTube-nya, ya kan Lovel? Ada YouTube gereja kita juga, disebarkan. Barangkali ada orang yang mendengarnya dan diselamatkan Bapak Ibu. Nah, buka Alkitab, lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Kalau Bapak Ibu kita sadar bahwa kita sedang hanyut, ayo kita kembali. Kiranya kebenaran ini membuat kita sadar di mana keadaan kita, posisi kita ada di mana. Satu Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, konteks dari ayat ini Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mencoba untuk menguraikan, kita lihat dulu konteksnya. Konteks dari ayat ini berbicara tentang hal di mana orang-orang di Korintus, dan orang Kristen yang ada di dalamnya bergaul dengan orang Kristen, bergaul dengan orang-orang Korintus. Orang-orang Kristen yang bergaul dengan orang-orang di Korintus. Di mana orang-orang Korintus itu tidak percaya akan kebangkitan dan bahkan ada orang-orang Kristen di dalam gereja yang juga ikut-ikutan dengan pengajaran atau pemahaman orang di Korintus. Yaitu mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Tidak percaya akan kebangkitan Kristus dan juga tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Jadi filosofi orang Korintus begitu. Nah, orang-orang Kristen bergaul dengan orang-orang Korintus. Dan orang-orang Kristen yang memang sudah lama di Korintus, kemudian mereka juga menjadi orang Kristen, memiliki pemahaman yang sama. Dan mereka memengaruhi Bapak Ibu orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Harusnya orang-orang Kristen itu yang memengaruhi orang-orang Korintus. Tetapi masalahnya ini terbalik. Makanya kalau kita melihat di dalam kata pertama dikatakan tadi, jangan sesat. Di sini dari kata meplanaste. Meplanaste, sama-sama katakan. Meplanaste. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan sesat. Sebetulnya ayat ini menyiratkan, kata planaste menyiratkan bahwa jangan sesat itu maksudnya begini. Kalau diterjemahkan yang lebih baik adalah berhentilah disesatkan. Berhentilah disesatkan. Mengapa? Sesungguhnya orang-orang Kristen sudah dipengaruhi. Orang-orang Kristen dipengaruhi melalui apa? Bergaul.
Bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Termasuk orang-orang Kristen tidak akan dibangkitkan. Atau tidak ada kebangkitan orang mati. Tidak ada. Nah, selama orang Kristen bergaul dengan mereka, maka mereka akan terus disesatkan. Jadi maksud Rasul Paulus, jangan sesat, jangan membiarkan dirimu terus menerus disesatkan. Dengan apa? Bergaul dengan mereka. Membiarkan dirimu ada di dalam lingkungan yang salah. Jangan biarkan dirimu terus menerus disesatkan. Oleh karena itu janganlah kamu membiarkan dirimu berada di lingkungan yang salah. Lalu ada kata berikutnya. Jangan sesat pergaulan yang buruk merusak. Pergaulan yang buruk, Bapak Ibu. Pergaulan yang buruk, homilia. Homilia diterjemahkan pergaulan. Ini bukan hanya berbicara tentang hubungan dekat, tetapi berbicara tentang pengaruh sosial. Pengaruh sosial. Dalam percakapan, bahkan gaya hidup orang lain itu kita serap. Percakapan orang kita serap. Jadi banyak hal Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan orang tuh kita serap. Kita serap, gak sadar. Gak sadar. Contohnya kalau saya nguap, Bapak Ibu kira-kira nguap gak? Kalau saya nguap nih, Bapak Ibu nguap gak? Kalau Bapak Ibu lihat orang nguap gak? Coba praktek deh. Apalagi pas saya lagi ngobrol tadi, lagi serius ya. Bapak Ibu lihat orang nguap, pasti nguap. Pengaruh sosial termasuk. Pengaruh percakapan. Kalau teman kita terbiasa ngomong kotor, kita akan ikut ngomong kotor. Kalau kita ada di lingkungan yang terbiasa ngomong yang tidak sehat, kita pun akan ikut ngomong tidak sehat, Bapak Ibu. Kalau kita ada di tengah-tengah teman-teman yang suka gosip, maka kita juga ikutan gosip. Benar. Apalagi kita ada ketidaksukaan, waduh, semakin semangat. Hati-hati dengan pergaulan, Alkitab sudah mengatakan ini, Bapak Ibu. Dan saya senang dengan kalimat ini, perhatikan ini penting banget Bapak Ibu. Kata merusak. Dalam bahasa Yunani adalah pheirusin. Pheirusin, sama-sama katakan. Pheirusin. Coba, 2, 3. Pheirusin. Kata merusak ini berarti begini. Artinya corrupt atau menghancurkan secara perlahan-lahan. Jadi kata merusak di sini, kalau kita bayangkan merusak secara perlahan-lahan itu ibarat apa ya? Kalau misalnya pembusukan, misalnya buah. Buah itu kalau saudara taruh di luar, nggak di kulkas, akan mengalami pembusukan. Tidak seketika tapi perlahan-lahan, termasuk bangkai. Itu akan mengalami pembusukan tidak seketika tapi perlahan-lahan. Demikian juga pergaulan yang buruk merusak. Pergaulan yang buruk itu akan menghancurkan secara perlahan-lahan. Itu menunjukkan efek dari pergaulan buruk yang tidak langsung terlihat. Tetapi seperti racun yang bekerja perlahan-lahan. Seperti racun yang bekerja perlahan-lahan. Nah, jadi pergaulan yang buruk itu tidak segera meracuni saudara, tapi perlahan-lahan. Dan kalau kita ada di tengah-tengah lingkungan seperti itu, berarti kita berada dalam pangkalan dosa. Kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, pergaulan yang buruk tadi merusak
kebiasaan baik yang kita miliki secara perlahan-lahan. Yang tadinya tidak merokok, ada orang yang kemudian bergaul dengan para perokok dan merokok. Yang tadinya tidak, orang kalau belum pernah merokok tidak mungkin dia hisap ganja. Setuju Bapak Ibu? Dari hisap rokok dia bergerak hisap ganja. Dari cuma sekali-sekali jadi keterusan. Kalau kita, Bapak Ibu, saya juga belajar membedakan mana bau rokok, mana bau ganja. Karena waktu saya ke Belanda, anugerah Tuhan bisa ke sana, diberitahu, Pak, bau apa ini? Bau apa ya? Iya, bau asap gitu ya. Nah, itu bau ganja. Oh ya, lewat di tempat lain baunya bau rokok. Bau rokok saya tahu. Tapi kalau ada bau yang beda, itu bau ganja. Kalau wangi-wangi buah itu biasanya bau vape ya. Nah ini kalau ada bau yang lain, nah dia bilang ini bau ganja. Jadi di sana ganja kan bebas. Orang nggak mungkin merokok, orang tidak mungkin menghisap ganja sebelum merokok. Paham Bapak Ibu? Bagaimana pergaulan itu mulai menggerus, mengikis iman kita. Dan dan biasanya kita menyerap gaya hidup orang di sekitar kita. Jadi Paulus menegaskan di sini. Walaupun konteksnya mengenai pengajaran, tapi kalau kita ada di tengah-tengah orang yang konsepnya beda dengan kita, maka kita akan menyerap konsep mereka. Pergaulan begitu. Dan saya tarik kesimpulannya, demikian halnya dengan pergaulan hidup kita ini. Jika kita ada di komunitas yang salah, maka komunitas itu akan terus-menerus menarik kita menjauh dari iman yang sejati. Coba saudara, lihat di dalam Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ya, kalau saudara tukang bangunan, saudara mau meningkatkan kualitas, ya bergaul dengan tukang bangunan yang lebih pinter dari kita. Kalau ada komunitas tukang bangunan, ya masuklah komunitas tukang bangunan itu. Supaya kita bisa belajar banyak di sana. Kalau saudara teolog, ya bergaul dengan para teolog. Supaya kita bisa mendapat banyak informasi yang bisa membantu kita untuk berkembang. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang bebal yang gak bisa diberitahu, yang masa bodoh ketika diingatkan, maka kita jadi orang yang malang. Kenapa? Gak bisa berubah. Prinsip ini jelas seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan. Pergaulan yang buruk maksud saya merusak kebiasaan yang baik. Kita menjadi seperti orang yang bodoh jika bergaul dengan mereka. Walaupun sebetulnya tidak. Mari kita mulai memilih teman Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Mau memilih teman supaya jadi orang bijak. Ini bukan sekedar masalah sosial Bapak Ibu. Tapi masalah spiritual. Mari kita memilih teman. Ini bukan sekedar masalah sosial. Jadi kita gak boleh main Pak, boleh. Kita gak boleh bergaul Pak, boleh. Gak ada yang salah kita bergaul dan berteman. Tetapi biarlah saudara memilih teman. Memilih pergaulan yang baik. Karena ini bukan masalah sosial. Tetapi spiritual. Kok spiritual Pak? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara yang tadinya mengasihi Tuhan bisa menjadi tidak mengasihi Tuhan. Alkitab sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Di dalam Amsal 13 ayat 20. Coba kita lihat juga di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2.
Masalah pergaulan dari dulu ini, pertemanan menjadi persoalan yang penting, yang harus benar-benar diawasi, diperhatikan. Kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini bicara apa? Komunitas. Jauhilah komunitas yang tidak takut akan Allah, di mana teman-teman kita fasik semua. Bukan berarti saudara menjadi orang yang eksklusif, musuhin mereka. Bukan itu. Saudara boleh mengenal. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri di dunia. Boleh bersosialisasi, ya. Tapi kalau berkomunitas, saudara mesti perhatikan. Kalau udah komunitas, namanya komunitas. Komunitas apa sih kalau yang motoran tuh? Kemana-mana bareng, ya kan? Hah? Moge, motor gede, ya. Sepedaan ada nggak? Bukan nggak boleh sepedaan. Tapi kalau kita sudah masuk komunitas kan jadi terikat. Perhatikan baik-baik dalam komunitas itu aku menjadi bagaimana. Aku tetap berdiri tegak dengan kebenaranku atau tidak. Perhatikan di situ. Apalagi kalau di sana banyak orang yang tidak takut Tuhan. Menyepelekan kebenaran. Atau tidak percaya Tuhan. Saudara lama-lama juga bisa ikut dengan tradisi mereka. Jadi bagaimana? Ini bukan masalah eksklusif, tetapi bagaimana kita menjaga hati agar tidak tercemar dari nilai-nilai yang mereka pahami atau nilai-nilai dunia. Ya kita punya komunitas sepeda, motor gede atau apa. Boleh. Tapi perhatikan bagaimana saudara bergaul. Bagaimana diri saudara tidak tercemar. Katakan amin. Bukan mengeksklusifkan diri, bukan. Tapi kalau ada komunitas yang memang mengasihi Tuhan, sepedaan dan isinya orang-orang mengasihi Tuhan, bagus. Motor gede orangnya, pesertanya, anggotanya orang yang mengasihi Tuhan, bagus. Tapi kalau tidak membahayakan saudara. Tapi bukan berarti kita memusuhi mereka, bukan. Eksklusif iya, tetapi bukan mengeksklusifkan diri. Tetapi bagaimana saudara menjaga hati agar tidak terpengaruh dengan mereka. Katakan amin. Ini musisi, pemusik, punya komunitas. Boleh. Tetapi kita harus mulai memilih. Dengan siapa kita bergaul. Di mana komunitas kita ada. Ada 10 orang gak takut Tuhan. 2 takut Tuhan. Ya mungkin kita bisa dekat dengan yang 2 tadi. Setuju Bapak Ibu? Kalau memang gak takut Tuhan semua. Kalau saudara benar-benar punya visi untuk membagikan kebenaran. Nah itu lain lagi Bapak Ibu. Saudara memang sudah berdiri tegak. Tetapi harus juga dicermati dengan baik. Agar saudara tidak tercemar dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Katakan amin. Satu lagi, 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Ini yang seringkali kita lalai Bapak Ibu, lalai. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? iya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ini bukan saja Bapak Ibu berbicara tentang pernikahan, tetapi juga masalah hubungan Bapak Ibu. Apakah gelap dan terang dapat bersatu? Tidak.
Adakah persamaan antara Kristus dengan kegelapan? Nggak ada. Oleh karena itu kita sebagai anak terang mesti memerhatikan pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul? Nih anak-anak muda, jangan cari pasangan hidup yang tidak kenal Tuhan. Beda keyakinan. Jelas sekali Alkitab mengatakan ini. Saudara, kita bisa berkata, kan cuma pacaran, kan cuma berteman, bukan pindah agama. Ini kan biasa Pak Pendeta. Ingat kata-kata ini yang justru menggerus saudara, membawa saudara menarik lebih ke dalam lagi. Kalau akhirnya sudah jatuh cinta mau bilang apa? Terikat, mau bilang apa? Lebih kuat yang narik. Kalau kita berkata, aku pacaran dengan mereka Pak Pendeta untuk narik mereka. Saya tanya, lebih kuat yang narik atau yang ditarik? Kalau posisi saudara, saudara Tuhan, anak Tuhan itu posisinya sebetulnya di atas. Posisi di atas. Bukan anak Tuhan yang tidak takut Tuhan, posisinya di bawah. Nih saya begini nih. Coba Pak Juan. Saya tanya saudara, saya lebih kuat mana Pak Juan tarik saya atau saya tarik Pak Juan? Makasih Pak Juan. Orang yang tidak dalam Tuhan lebih kuat menarik yang di dalam Tuhan. Karena posisi kita di atas, mereka di bawah. Kita nggak kuat tarik mereka. Tapi kalau saudara diberi visi khusus oleh Tuhan, nah itu khusus. Tapi visinya Tuhan tidak dengan cara pacarin orang itu lalu bawa Kristen. Itu bukan visi Tuhan. Bukan begitu. Saudara ada di situ di perkumpulan itu ya. Supaya tarik mereka. Kalau memang panggilan khusus saudara dipimpin Tuhan, Tuhan perintahkan untuk ada melayani orang-orang yang seperti itu, misalnya di dunia pelacuran ya saudara, kalau Tuhan kasih visi pasti Tuhan sertai saudara. Karena Tuhan memerintahkan. Tapi kalau enggak jangan. Saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya dapat visi Tuhan untuk melayani orang-orang yang bekerja di red light. Jadi di Belanda itu ada satu tempat namanya red light. Itu kalau saudara lihat ada wanita-wanita yang ada di etalase. Iya wanitanya ditaruh, mereka ada di etalase. Saudara bisa pilih, ya bayar gitu dong pasti. Ya transaksi. Nah dia melayani orang itu. Pak Bu dia keluarkan duit loh untuk bisa ngomong dengan para pelacur itu. Keluarkan uang berapa euro gitu. Berapa katanya? 50 euro untuk 50 sampai 10 euro. 50 euro untuk 10 menit. Saya ketemu orang itu di Belanda. 50 euro untuk 10 menit. Cuma berbicara tentang Yesus. Jadi dia bayar, dia masuk. Dia bayar, dia bilang gini. Saya tidak transaksi seks. Saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan. Ada yang bertobat. Dan dia besok lewat lagi situ, dilihat orang yang kemarin dia sampaikan firman, dia berulang kali datang. Banyak yang tidak lagi ada di situ. Tidak lagi mejeng di situ. Tidak lagi ada di etalase. Walaupun ada juga yang masih ada. Dia cerita ada orang yang dia bayar, tetap bayar karena mesti profesional kan. Cuma ngomong tentang Yesus, setelah itu orang itu nangis-nangis. Ini yang saya butuhkan. Dan dia dipeluk sama pelacur itu. Dan dia peluk. Sebatas itu. Terima kasih Pak. Terima kasih dia bilang. Saya butuh ini. Dia nangis-nangis. Memang dari beberapa waktu yang lalu. Dia merasa ada banyak kenajisan gitu. Dia harus meninggalkan. Tapi gimana caranya? Hari itu dia dilepaskan. Kalau kita pikir ya rugi dong ya. Berapa 50 euro rugi. Cuma buat ngomong 10 menit. Tapi karena Tuhan perintahkan dia lakukan. Pernah dia bersaksi di sini pernah. Di youth itu. Saya minta. Kebetulan lagi di Indonesia coba bersaksi di gereja ini. Dia bersaksi. Dan saya ketemu di sana juga. Bapak Ibu.
Kecuali kalau karena itu, kalau enggak, ya jangan coba-coba. Ya, hah? Jangan nyari gara-gara, Tuhan gak perintahkan kita ke sana, jangan. Itu namanya mencobai. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita mesti hati-hati dengan, kembali lagi, dengan siapa kita bergaul. Di lingkungan apa kita sekarang ini bergaul. Perhatikan anak-anak kita, amin. Ibu-ibu perhatikan cucu-cucu kita, ya, yang sudah punya cucu perhatikan. Anak-anak perhatikan di mana dia bergaul. Di sini ada komunitas anak-anak muda, anak-anak remaja, antar mereka. Dan saya juga bingung kadang, ada orang tua habis ibadah, ngobrol dengan saya. Pak, saya duluan ya, saya mau jemput anak saya. Oh, di mana Pak? Kok nggak dibawa gereja? Iya nih, dia ikut ini main biliar. Sayang, nyes. Kok nggak dibawa gereja ya? Dia jemput anaknya main biliar ya. Nanti kalau anaknya sudah ikut arus, baru cari pendeta minta doakan. Bukan saya nggak mau doakan tuh gampang Bapak Ibu. Tapi untuk menarik anak itu lagi, prosesnya susah Bapak Ibu, bahkan mustahil. Karena bukan sekedar main biliar. Kalau udah kena judi, kena rokok, minuman keras, belum lagi obat-obatan. Gimana nariknya? Sebelum itu terjadi, perhatikan bagaimana anak-anak kita bergaul. Amin. Perhatikan juga wanita-wanita muda nih yang bergaul, perhatikan ya. Yang lagi menunggu pasangan, perhatikan. Pasanganku harus iman, katakan amin. Yang amin memang dalam proses. Dengan siapa kita bergaul? Bagaimana gaya bergaul teman kita? Perhatikan anak-anak muda. Kalau gaya bergaulnya hidup seks bebas, pesta malam, bercanda-canda yang jorok. Awalnya, sekali lagi awalnya kita nggak nyaman. Tapi lama-lama terbiasa dan nyaman. Apalagi ketika kita juga ingin diterima, mulai kompromi dengan mereka. Dan mulai ikut gaya hidup mereka. Hati-hati, akhirnya berpacaran pun jadi tidak saleh. Kenapa? Karena gaya pacaran teman-teman kita nggak saleh. Dari wanita yang bercahaya dalam iman, melayani Tuhan. Apalagi Endah jadi WL. Waduh. Kamu bercahaya dalam iman, Endah. Hati-hati. Jangan nanti akhirnya gara-gara salah bergaul, akhirnya meragukan Tuhan dan kamu gak bercahaya lagi, redup cahayamu. Sebetulnya Endah ini hanya sebagai contoh, bukan dia begitu. Maksudnya yang lain harus dimemerhatikan ya kan. Cara bergaulnya dengan siapa, kan saya bicara tentang wanita muda. Dan ini inceran setan Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu yang sudah menikah bagaimana? Ya sama. Kemarin ada orang dibunuh itu di Bangkalan, Madura. Gara-gara istrinya selingkuh dengan anak muda Bapak Ibu. Nah ini kan mak-mak. Gimana sih kok begitu ibu-ibu muda ini ya? Dari mana bisa begitu? Belajar dari medsos. Bahkan ada orang yang Bapak Ibu cerai. Kok bisa cerai? Maaf, sebelum cerai itu selingkuh Bapak Ibu. Kok dia bisa selingkuh? Bisa, dia belajar. Lewat apa? Media sosial, dia tanya gimana caranya bisa selingkuh. Gimana caranya bisa selingkuh dengan benar tanpa ketahuan suami. Saudara sekarang nanya apa aja di ChatGPT dapat. Gimana caranya selingkuh tanpa ketahuan suami? Dia tanya dan dia praktekkan benar-benar. Tidak ketahuan Bapak Ibu. Tapi saya kasih tahu, yang namanya bangkai, sepinter-pinternya disimpan lama-lama tercium juga baunya. Akhirnya terciduk. Dan ketika terciduk suaminya ditabrak. Kalau nggak salah begitu ya. Patah kakinya.
Untung nggak meninggal. Jadi dia malu ketahuan suami, dia bawa kendaraan, dia kebut, tabrak suaminya. Gara-gara apa? Chat. Dia pengen tahu gimana caranya selingkuh yang tidak ketahuan. Goblok banget ya kita pikir ya. Tapi begitulah hari ini. Belum lagi kalau kita bergaul dengan ibu-ibu yang suka pamer, lebih seneng ada di mall-mall. Kalau di mall dagang nggak apa-apa, kalau di mall belanja-belanja, saudara mau pamer. Pamer barang bagus. Bapak Ibu kalau bergaul dengan orang-orang seperti ini kita akan ikut-ikutan Bapak Ibu. Hidup rohani kita jadi kering. Karena lebih banyak dipengaruhi dunia daripada firman. Bahkan saya baca Bapak Ibu, pasti ini bukan hal yang baru. Semua orang percaya juga tahu. Kita ini harus hati-hati juga sebagai pendeta. Kalau tadi contohnya dari mulai anak muda, pemain musik semua. Termasuk pendeta. Saudara kenal dengan Raffi Zacharias. Dia terkenal di publik sebagai rohaniwan. Sebagai pengkhotbah besar yang membela iman. Tetapi saat matinya terbongkar Bapak Ibu. Ternyata dia menyimpan kehidupan ganda. Jadi lewat pergaulan pun kita mesti hati-hati. Kenapa bisa begitu? Rohnya terseret. Ada hal yang disembunyikan. Makanya pada waktu saya berbicara tentang pangkalan dosa yang sebelumnya, harus dihancurkan pangkalan dosa itu. Dosa-dosa tersembunyi harus dihancurkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk saat ini yang saya mau sampaikan, yuk kita hati-hati, hati-hati dengan grup WhatsApp saudara, hati-hati dengan Discord yang isinya candaan kasar, tidak senonoh, body shaming, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Nongkrong sampai larut malam yang berujungnya mabuk. Akhirnya Bapak Ibu sampai orang terikat dengan seks bebas. Lalu hati-hati dengan lingkungan yang menormalisasi dosa. Korupsi, manipulasi, kebohongan. Hati-hati. Amin. Ini yang teman-teman ada di dunia kerja, hati-hati. Berteman dengan yang suka manipulasi, suka melakukan kebohongan. Kalau kita ada di sekitar, kalau orang itu ada di sekitar kita, tegas Bapak Ibu. Tegas Bapak Ibu. Ini demi keselamatan jiwa kita. Katakan amin. Yuk sekarang evaluasi. Sekarang kita evaluasi. Tanya dalam diri kita. Apakah teman-teman kita menolong kita untuk mencintai Tuhan atau tidak? Tanya. Pasti kan punya teman? Punya komunitas? Tanya. Dalam dirimu. Adakah komunitasmu, teman-teman di dalam komunitasmu yang menolong engkau untuk lebih mencintai Tuhan atau tidak? Jika tidak, keluar dari komunitas itu. Mesti tegas. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan pentingnya bersekutu, ya, dengan mereka yang menguatkan iman. Jangan bersekutu dengan komunitas yang tidak menguatkan iman saudara. Lalu kita harus berani ambil jarak. Bukan berarti memusuhi. Bukan berarti memusuhi, tetapi memilih batas. Katakan amin. Memilih batas. Jangan biarkan orang berdosa mengubah saudara. Harusnya saudara yang mengubah orang berdosa. Jangan orang berdosa yang memengaruhi saudara. Harusnya kita yang memengaruhi orang berdosa. Hati-hati dengan pergaulan kita. Pergaulan yang buruk merusak moral yang baik yang saudara miliki. Pergaulan yang buruk merusak iman saudara. Pergaulan yang buruk akan menyeret iman saudara jauh
ke dalam samudra dosa yang membuat saudara tidak lagi mengenal Tuhan. Kalau saudara dulu melayani, sekarang akan menjadi redup. Saudara akan menjadi redup. Dan untuk membangkitkan lagi kan kondisi itu tidak mungkin. Sulit. Mungkin menjadi mustahil. Tapi sebelum itu terjadi, pilihlah kepada siapa kita bergaul. Termasuk dengan orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Jangan salah. Dalam komunitas orang Kristen pun, saudara mesti hati-hati. Mana yang mengasihi Tuhan, mana yang tidak. Bukan hanya KTP-nya Kristen, tapi mereka membawaku untuk semakin mengenal Tuhan atau tidak. Mesti tegas. Bukan memusuhi, bukan sama sekali. Tetapi memilih saudara. Dan ini yang Tuhan kehendaki bagi kita hari ini. Jangan jadikan pergaulan itu pangkalan dosa. Kumpulan-kumpulan yang tidak kenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan menjadi pangkalan dosa dalam hidup kita. Jangan. Sayangi nyawa kita. Sayangi keselamatan yang sudah Bapa rancang dalam hidup saudara. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Katakan kembali. Aku memilihmu Tuhan. Sampaikan dengan tulus. Amin. Ku mengenakan hidupmu. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Ingat baik, saudara sudah dibeli oleh Tuhan. Diriku telah Kau dibeli dengan darah yang suci. Dengan darah yang suci, yaitu darah Tuhan Yesus. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang, kini mataku memandang Tuhan Yesus akan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan. Sampaikan kepada Bapa, menjadi doamu, katakan. Indahnya gemerlap dunia. Bertekadlah di hadapan Tuhan untuk meninggalkan dan melepaskan semua kesenangan dunia. Aku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Mari
hanya memandang Tuhan Yesus dan kerajaannya. Aku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Biar musik mengalunkan pujian ini. Saudara, tundukkan kepalamu. Pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita dilahirkan dan di mana kita dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul. Kita bisa memilih siapa yang dapat memengaruhi hidup kita. Janganlah kebiasaan baik yang sudah saudara bangun bertahun-tahun dirusak hanya karena tidak tegas terhadap lingkungan kita. Saudara punya hak untuk bergaul dengan siapapun. Tetapi pastikan saudara memilih kepada siapa saudara mengizinkan saudara dipengaruhi. Waspadalah terhadap pangkalan dosa yang nyaman ini. Bergaul dengan orang-orang di mana saudara merasa cocok, nyaman, tetapi ternyata saudara terjebak di dalamnya. Ada jebakan dosa yang dapat membinasakan saudara. Saya mohon di dalam nama Tuhan Yesus, buka hati saudara. Jika saudara ada dalam pergaulan seperti itu, saya mohon ambil keputusan tegas. Sayangi nasib kekal saudara, sayangi nyawa saudara. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. Indahnya gemerlap, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Katakan kepada Tuhan, aku rela meninggalkannya. Aku rela melepaskannya. Tak ku ingini lagi. Sampaikan kepada Tuhan, aku sekarang hanya memandang Engkau Tuhan. Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Bapa di dalam surga, kiranya kebenaran ini menyelamatkan setiap kami. Dan kami mengambil keputusan untuk meninggalkan pangkalan dosa. Yang salah satunya adalah pergaulan yang buruk. Bapak, kami mau memilih Tuhan, dan kami memilih kepada siapa kami dipengaruhi. Tuhan berkati setiap kekasih-kekasih-Mu yang mengambil keputusan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka untuk senantiasa memandang kepada Kristus. Patrikan firman-Mu di hati kami yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.